Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini pada part ke-6 tentang trading forex pemula kali ini, saya akan membahas tentang money management dalam trading forex. Money management itu sangatlah penting entah itu di trading forex ataupun di futures ya, karena ibarat membangun rumah, money management itu adalah pondasinya. Jika money manajemennya tidak bagus ya, kemungkinan besar akan roboh ataupun margin call. Itulah gunanya money management ya. Dalam trading itu lebih penting money management daripada technical analysis ataupun strategi-strategi trading. Lebih penting money management. Saya akui lebih susah mempelajari money management daripada technical analysis. Karena mempraktekkan money management itu lebih susah karena perlu kedisiplinan yang sangat-sangat bagus daripada hanya menggunakan technical analysis. Technical analysis cenderung lebih mudah dipahami. Oke, untuk money management akan saya bahas satu persatu dari risk per trading atau resiko dalam satu kali trading, ada juga menghitung lot size, lalu ke risk and reward dalam satu kali trading, dan terakhir disiplin. Oke, kita mulai dari risk per trading. Andai kita memiliki modal $1.000, kita bisa meresikokan 1 atau 2%. Jika 2% bagi kalian kegedean, ya gunakan 1% atau $10. Ataupun jika modal kalian tidak sampai $1.000, misal menggunakan $100 ya, resikokan 2% atau dalam satu kali trading itu kehilangan $2. Karena kemungkinan masih banyak yang tidak memiliki modal yang cukup. Ini dari segi resiko per trading. Saya sarankan maksimal itu 2%. Kalian hitung saja dari modal kalian 2% berapa dan tentukan. Ini cukup penting untuk resiko ya, karena akan kita gunakan untuk menghitung lot size. Karena dalam satu kali trading itu lot size-nya itu berbeda-beda. Contoh, di sini saya berada di chart Euro USD. Ini sekarang di level Fibonacci 0,618. Stop loss saya akan taruh di 0,786 dan saya akan melakukan entry sell. Kenapa? Ini di tren turun dan sampai di level Fibo 0,618. Klik posisi penjualan, kita taruh di area entry kita misal. Lalu kita geser stop loss-nya, ini yang penting. Pikirkan dulu stop loss-nya. Untuk take profit itu gampang nantilah. Ya kalau profit, jadi profit itu pikirkan terakhiran, yang penting resiko trading dulu. Dan di sini ketemulah resiko dalam satu kali trading saya itu di 17,1 pip atau 171 poin. Dan di sini kita bisa hitung menggunakan kalkulator ya. Tadi berapa? $20 dalam satu kali trading dibagi 171 poin. Tadi 171 poin. Dan di sini saya menggunakan lot sebanyak 0,11. Untuk belakang tidak usah dihitung 0,11. Jadi jika nantinya saya loss, terkena SL itu saya akan kehilangan di kisaran $20, mungkin 19 sampai 21-an lah, itu selisih sedikit biasanya. Ini gunanya kita menghitung resiko per trading dan menghitung lot size. Jadi dalam setiap kali trading resiko kita itu akan tetap di 2%. Itu money management saya ya, di 2%. 2%. Itu untuk lot size. Lanjut ke risk and reward ratio. Nah, ini cukup penting juga. Kita bisa gunakan reward ratio 1:2, itu sangatlah bagus. Tetapi jika kalian tidak mampu ya gunakan 1:1 saja. Biasanya jika reward rasionya 1:1 itu winning rate-nya lebih gede, lebih besar. Kita akan jarang terkena stop loss. Contoh di sini saya gunakan reward ratio 1:2. Anggaplah di sini saya melakukan 10 kali trading pada tanggal 1 Oktober sampai 10 Oktober. Di sini winning rate saya hanya 40%. Dari 10 kali trading saya hanya profit 4 kali dengan modal $1.000, dan di sini profit 4% atau kisaran $40. Hari pertama profit plus 4%. Hari kedua plus 4%, hari ketiga minus 2% atau $20, minus lagi $20, terus sampai ke hari ke-6.
Kali ini saya minus 4 kali, lalu profit lagi sekali 4%, hari ke-8 profit lagi 4%, dan hari ke-9 dan 10 itu kalah atau loss. Jadi dalam 10 kali trading 6 kali kalah dan 4 kali loss. Winning rate hanya 40% dan saya tetap dalam keadaan profit. Itulah gunanya money management. Jadi walaupun technical analysis kita buruk atau jelek, di sini tetap kita bisa mempertahankan modal kita dan bahkan memiliki profit. Walaupun kecil hanya 4%, tetapi jika modal kita gede ya profitnya lumayan ya, $40. Itulah gunanya money management. Atau kalian bisa gunakan trik seperti ini. Ketika sampai di 1:1, kalian pindahkan SL kalian. Jadi ketika nantinya harga berbalik arah itu kalian akan tertutup dalam posisi profit 1:1. Dan nantinya jika profit sampai 1:2 ya kalian pindahkan lagi SL kalian ke 1:2 dan kita tunggu sampai di 1:3, 1:4, bahkan mungkin bisa sampai 1:6. Itu gunanya money management. Jadi ketika sampai 1:1 kita pindahkan SL kita ke SL plus, berarti di situ posisi kita plus $10. Lalu ketika sampai di 1:2 kita bisa close ataupun kita pindahkan SL lagi. Itu money management. Mungkin bisa dipahami, risk per trading sudah, saya contohkan $20, lot size sudah, sangat mudah hitungnya ya. Kita tentukan harga entry, harga stop loss, kita ukur jumlah poinnya atau pipsnya, lalu risk and reward saya sarankan sih 1:2 atau jika kalian tidak mampu ya 1:1 saja. Biasanya nanti winning rate-nya akan naik bisa 60% bahkan 70%. Terakhir, disiplin. Ini sangatlah penting. Tidak ada gunanya kita menggunakan money management jika kita tidak disiplin dengan rule yang kita buat. Jadi ketika kita sudah membuat money management, sudah menentukan risk per trading berapa, ya kita harus disiplin. Setiap kali trading ya gunakan money management. Money management terus. Satu kali trading resiko $20, terus $20. Jika modal kita $1.000, berarti kita itu memiliki 50 kali kesempatan untuk kalah baru kita merasakan yang namanya kehabisan modal. Saya rasa tidak mungkin lah. Sampai 50 kali kalah berturut-turut itu tidak mungkin. Kalau 10 kali kalah berturut-turut itu masih mungkin, tetapi kalau 50 kali tidak mungkin. Jadi ini gunanya risk management. Jika kita trading tanpa menggunakan stop loss itu mungkin ya dalam satu kali trading bisa kehilangan modal yang sangat gede, karena jika tanpa money management pasti kalian menggunakan lot size-nya ngarang. Terakhir, tinggalkan grup-grup yang hanya pamer profit tanpa edukasi ya, apalagi yang pamer lot gede-gede, lot 5 lot, 10 lot, itu tinggalkan saja karena itu akan mengganggu psikologi kita. Karena saya sudah merasakan ya ikut grup-grup seperti itu dulu, dan akhirnya saya hajar dengan lot gede, analisa saya salah dan bangkrut. Oke, mungkin cukup ya singkat tentang manajemen, mungkin bisa dipahami. Part selanjutnya saya akan mulai dari technical analysis satu persatu, nanti akan saya contohkan dengan trading. Jadi untuk part selanjutnya mungkin akan agak lama karena menunggu profit sampai take profit baru saya akan upload. Oke, jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.